Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ultimatum keras kepada Iran. Trump menegaskan Washington hanya memiliki dua pilihan, yakni mencapai kesepakatan dengan Teheran atau menyelesaikannya lewat operasi militer. Trump menegaskan opsi diplomasi masih menjadi pilihan utama saat ini, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer jika negosiasi kembali menemui jalan buntu. Trump bahkan juga mengklaim Amerika Serikat mampu melumpuhkan infrastruktur penting Iran dalam waktu singkat. Pernyataan tersebut muncul setelah putaran terbaru pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kemajuan berarti. Negosiasi yang digelar di tengah gencatan senjata selama 60 hari itu sebelumnya diharapkan membuka jalan bagi solusi diplomatik pasca konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. But we can knock out their electricity and power generating plants in, I would say, a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. They know that. Kuba kembali mengalami pemadaman listrik untuk ketiga kalinya pada tahun ini. Krisis listrik di Kuba memburuk pada tahun ini seiring blokade bahan bakar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kuba mengalami pemadaman listrik nasional untuk ketiga kalinya di tahun ini pada hari Senin kemarin. Akibatnya seluruh wilayah Kuba kembali gelap gulita dan hampir 10 juta orang tidak mendapatkan aliran listrik. Perusahaan listrik negara Kuba, UNE, mengumumkan terjadinya pemadaman listrik nasional dan tengah menyelidiki penyebab pemadaman. Sementara itu, Kementerian Energi dan Pertambangan Kuba mengonfirmasi di media sosial bahwa mereka sudah memulai protokol untuk memulihkan listrik. Pemadaman listrik telah menjadi bagian dari kehidupan Kuba selama bertahun-tahun. Salah satunya akibat sistem pembangkit listrik yang dioperasikan sudah usang dan kondisinya buruk, di mana sebagian besar dari pembangkit listrik itu dibangun di era Soviet. Krisis listrik di Kuba semakin memburuk tahun ini setelah Amerika Serikat menerapkan blokade efektif terhadap pengiriman bahan bakar. Di mana pada awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutus pengiriman bahan bakar dari Venezuela ke Kuba. Trump juga menekan Meksiko untuk menghentikan pengiriman minyak ke Kuba. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC Plus akan menaikkan produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari pada Agustus mendatang. Penambahan produksi dilakukan setelah mempertimbangkan prospek pasar minyak global yang dinilai stabil. 7 negara anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya atau OPEC Plus sepakat untuk menaikkan target produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan virtual yang digelar pada hari Minggu lalu. Dalam pernyataannya, OPEC Plus menyebut keputusan menaikkan produksi diambil setelah mempertimbangkan prospek pasar minyak global yang dinilai stabil serta fundamental pasar yang tetap sehat. Tambahan produksi sebesar 188.000 barel per hari tersebut melanjutkan kenaikan produksi yang sebelumnya juga dilakukan pada Juni dan Juli 2026. Penambahan produksi juga dilakukan ketika harga minyak dunia bergerak melemah seiring mulai pulihnya ekspor minyak melalui Selat Hormuz. Data OPEC menunjukkan produksi kelompok OPEC Plus turun menjadi sebanyak 33,13 juta barel per hari pada Mei 2026 dari sebanyak 42,77 juta barel per hari pada Februari 2026. Produksi minyak negara-negara OPEC Plus mulai pulih pada Juni lalu setelah Amerika Serikat membantu Uni Emirat Arab dan sejumlah negara OPEC Plus lainnya untuk meningkatkan ekspor minyak. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, raksasa minyak dunia Arab Saudi resmi memangkas harga jual resmi minyak mentah andalannya Arab Light untuk pasar Asia sebesar $11 Amerika Serikat per barel. Ya, langkah radikal ini diambil guna menghadapi persaingan ketat di kawasan Teluk menyusul berlakunya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran.
Raksasa minyak dunia Arab Saudi resmi memangkas harga jual resmi minyak mentah andalannya Arab Light untuk pasar Asia sebesar $11 Amerika Serikat per barel. Kebijakan penurunan harga jual minyak mentah jenis Arab Light ini menempatkan posisinya berada di $1,50 Amerika Serikat di bawah rata-rata harga acuan Oman dan Dubai. Langkah pemangkasan harga yang sangat tajam dari bulan ke bulan ini juga turut diterapkan pada 4 jenis minyak mentah Saudi lainnya. Kebijakan mendadak ini menandai kali ketiga Arab Saudi menurunkan harga jual komoditas andalannya dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade terakhir. Para analis menilai perubahan strategi dagang ini mencerminkan dampak dari kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang pecah pada Juni lalu. Sentimen geopolitik tersebut berhasil mendorong lebih banyak kapal tanker kembali melintasi Selat Hormuz serta memicu dimulainya kembali kegiatan pemuatan minyak mentah. Pelonggaran sanksi terhadap penjualan minyak Iran pada akhirnya memperketat peta persaingan pasar energi dan memaksa para pemasok minyak teluk lainnya ikut memberikan diskon besar demi merangsang permintaan. Kendati Arab Saudi telah memberikan potongan harga yang besar, sejumlah perusahaan kilang di Asia menyebut biaya komoditas tersebut masih jauh lebih mahal dibandingkan produsen kompetitor. Tingginya biaya operasional menyewa kapal tanker untuk memuat minyak dari pelabuhan Ras Tanura di dalam teluk menjadi kendala utama bagi para pembeli. Kondisi keekonomian yang dinilai terlalu mahal ini dikhawatirkan berpotensi membuat korporasi Saudi Aramco kehilangan pangsa pasar strategis mereka di kawasan Asia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Serikat Pekerja yang mewakili karyawan di divisi Device Experience Samsung Electronics berencana menggelar demonstrasi massal akibat ketimpangan alokasi bonus kinerja yang dinilai tidak adil. Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pekan depan ini dipicu oleh kesenjangan mencolok antara bonus pekerja lini gawai konsumen dengan bonus fantastis yang didapatkan divisi chip semikonduktor. Serikat Pekerja yang mewakili karyawan di divisi Device Experience Samsung Electronics berencana menggelar demonstrasi massal akibat ketimpangan alokasi bonus kinerja yang dinilai tidak adil. Unjuk rasa ini akan dimotori oleh Serikat Pekerja Samsung Electronics atau SEKU. Aksi penolakan tersebut rencananya bakal digelar di dekat kompleks perkantoran pusat perusahaan yang berlokasi di wilayah Suwon pada 16 Juli mendatang. Pihak Serikat Pekerja merupakan wadah terbesar ketiga di internal korporasi tersebut menargetkan sekitar 2.000 hingga 3.000 peserta akan turun ke jalan. Demonstrasi ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan serta kekhawatiran mendalam atas apa yang mereka sebut sebagai perlakuan tidak adil terhadap divisi perangkat. Divisi Device Experience sendiri memegang peranan sangat krusial karena menangani unit bisnis utama yang mencakup peralatan rumah tangga, televisi hingga ponsel pintar. Kekecewaan internal dilaporkan semakin memuncak setelah manajemen memberikan konsesi berupa bonus luar biasa besar kepada divisi tetangga beberapa bulan sebelumnya. Di sisi lain, para karyawan di divisi Device Solutions yang mengurusi bisnis chip semikonduktor sebelumnya sukses mengamankan bonus kinerja hingga 600 juta won atau sekitar 7 miliar rupiah per orang usai mengancam mogok. Sementara itu, para pekerja di lini perangkat elektronik konsumen dikabarkan hanya menerima bonus tahunan sebesar 6 juta won atau kisaran 70 juta rupiah per orang. Kesenjangan pendapatan bonus yang terlampau jauh dan ekstrim tersebut kini memicu gejolak ketidakpuasan internal yang dinilai mencederai keadilan lingkungan kerja. Berbagai sumber IDX Channel.